Oke guys, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Ada pertanyaan Mas Putra? Jadi kalau minum kopi kan yang biasa gitu. Kalau yang di kafe itu yang jenis apa? Ada cappuccino, seperti apa itu? Nah, kita kalau udah masuk kafe nih ngomongin kopi buat lifestyle, itu pada dasarnya kalau ngomongin dari pengolahannya ada dua dulu Mas. Oh, benar. Yang satu manual, Pakai alat manual. pakai alat ya, maksudnya itu bakal banyak banget. Ada V60, ada pour over. Nah, V60 itu kenapa dibilang V60? Karena alatnya itu gini, bentuknya V, 60 derajat. V60. V60. Terus pour over itu sebenarnya kalau bahasa orang Indonesia itu gampang. Kopi itu bro. Nah, kopi itu bro. Kalau dibaca di kafe, kopinya mau apa? Pour over. Keren. Pour over. Kopi itu bu, dituang baik ya. Kalau bahasa Indonesia kan gitu. Yang sederhana banget. Sederhana. Terus juga ada French press. French press itu kayak kopi itu bro, tapi di press biar ampasnya ngendep di bawah, kopinya bisa dituang. Kayak model mesin Thailand itu kan Mas, yang tekonya di atas itu. Oh, kalau itu Vietnam drip. Oh, Vietnam. Nah, beda lagi kalau Vietnam drip. Biasanya Vietnam drip itu dijodohinnya sama susu. Kalau ini kental manis. Kalau ini murni. Kalau French press itu jadi kayak teko press. Jadi nanti ada saringan di atasnya, dia nge-press biar endapannya ke bawah. Terus kopinya dituang. Jadi kan hampir sama. Itu yang manual. Secara manual. Kalau yang otomatis sebenarnya dasarnya mesin pakai mesin itu sebenarnya hasilnya yang dicari cuma satu. Apa itu Mas? Espresso. Nah, Espresso itu gimana? espresso itu apa? Espresso itu adalah minuman yang diciptakan orang Italia nih. Wah, dari Itali. Dari Italia nih. Karena mereka ngomongnya suka kopi banget. Padahal di sana nggak ada satupun tumbuhan kopi. Tapi mesinnya dari sana ya? Mesinnya dari sana. Nah, itu Marzuko. Nah, espresso itu adalah bagaimana cara orang Italia menghargai biji kopi. Oh, gitu. Jadi, biji kopi dihancurkan lembut, lalu dipres dengan air dan air yang bertekanan untuk benar-benar menghasilkan ekstraksi dari biji-biji kopi itu, Mas. Jadi dari 20 gram kopi itu cuma jadi 30 mili. 30 mili berarti sedikit banget Mas. Cuma segini dok. Sak sloki. Nah, sak tenggaan. Terus marahi ranganto. Nah, pada dasarnya yang bikin itu cuma espresso, yang dicari itu cuma itu. Nah, espresso itu bisa benar-benar mengeluarkan semua potensi. Nah, semua potensi sarinya, ekstrak-ekstraknya dari kopi-kopi tersebut. Nah, espresso ini karena kadang terlalu strong, airnya dijadikan basic, dijadikan dasar dari semua minuman kopi yang dikembangkan. Oh, jadi basicnya itu espresso. Maka dari itu mesin-mesin itu bukan mesin kopi, itu mesin espresso. Mesin espresso. Yang pakai boiler ngawat. Nah, yang nge itu mesin espresso sebenarnya. Semua kalau bilang mesin kopi bukan. Itu mesin espresso karena gunanya cuma warna espresso. Nah, kadang kan sampean pernah nyobain espresso? Sing terkuandil banget oke. Sing kental banget gitu ya. Campuran tapi campuran kan. Nah, kalau orang Italia ataupun orang-orang Eropa ngerasain espresso itu biasa aja. Nah, untuk misalnya wanita, orang tua, anak kecil merasakan espresso kan terlalu strong ya. Terlalu strong. Langsung efeknya kan nggak ngantuk ya kalau kopi itu. Ya kalau nggak ngantuk nggak apa-apa Mas. Kayak sampai asam lambung gitu. Asam lambung sampai hipersensitif, maksudnya sampai bener-bener dia deg-degan kayak gitu. Nah, itu yang bahaya. Maka dari itu espresso dikembangkan sama dengan berbagai minuman. Kalau kita kan sering dengar cappuccino. Ya. Nah, sering dengar cafe latte. Mochaccino. Nah, kalau aku mau agak jelasin agak dalam nih, agak dalam nih. Minuman yang dikembangin dari espresso dulu. Nah, ini kalau ketemu kok ada espresso ini, sebenarnya espresso aja itu sudah banyak. 30 ml tadi. 30 ml ini espresso ditambah lemon. Espresso tambah lemon. Bayangin nggak? Itu ada minumannya. Espresso Romano. Espresso ditambah es batu 1 cube
Apa itu jadinya? Jadinya espresso con hielo. Loh, banyak. Oh. Wah, makan macam tuh makan Iya. dari espresso aja tuh udah banyak banget. Tapi yang paling awam diminum, mungkin tadi di menu juga ada namanya americano. Nah, americano itu seperti apa itu? Nah, americano itu adalah espresso Ya. ditambah air panas untuk mengencerkan Ah. kadar kepahitan ataupun iya, iya. kadar kopinya. Kenapa sebut americano? Nggak tahu, ini rumor yang terdengar ya. Orang Italia itu ngomong kalau ada espresso tambah air, itu kayak orang Amerika. Rak kuat ngombe kopi pahit. Nah, makanya namanya jadi americano. Waduh aku kuwi Mas. Aku rek mau kopi tak tambahi anu. Banyu panas. Banyu panas. Nah, orang Amerika berarti sampean. Wah, Aku lek kuat tuku. Jadi pengen jaluk sak seruputan. Itu Jadi kita udah tahu cara pengolahannya tadi ya. Iya. dari Dari espresso kemudian terbagi menjadi Pilah lagi ya. Pertama, kalau udah espresso campuran, yaitu baru kita ngomongin cappuccino, cafe latte, mochaccino, dan lain-lain. Biasa nih denger cappuccino sama cafe latte bedanya apa sih? Ya. Iya kan? Ah. Iya kan? Simpelnya seperti ini. Cappuccino strong kopinya sama busanya, Ah. cafe latte strong susunya. Cappuccino itu kan dari bahasanya dasarnya yang dibusakan. yang diusahakan. Espresso dikasih busa susu. Cappuccino. Cappuccino. Jadi dia lebih strong kopinya. Cafe latte bahasanya jelas. Cafe latte. Kopi susu. Latte itu kopi artinya susu. susu. Jadi susunya lebih strong, dia lebih soft banget. Mochaccino itu apa? Nah, mochaccino itu biasa disebut cafe mocha. Mukanya tambah apa ya? Coklat sedikit. Betul. Jadi kopi, susu, coklat. Kalau kopi coklat aja namanya belum jadi mochaccino karena nggak cino ini kan busanya. Nah, cafe mocha atau mocha coffee. Nah, itu kopi tambah coklat, udah selesai. Tapi biasanya kurang nyambung nih. Yang satu pahit, Tambah ketemu lagi. tambah ketemu manis, jadi nggak nyambung. Biasanya tambah susu, maka dari itu jadinya yang lebih terkenal mochaccino daripada coffee mocha. Itu lebih enak. Tambah dong lah Mas. Oke. Berarti memang Berarti perjalanan dari Italia ke Indonesia. ke Indonesia, ke seluruh dunia yang menyebarkan memang yang banyak nemuin Itali sih. Italia. Padahal mereka nggak bisa nanam kopi. Bukan penghasil kopi malah. Bukan, Ya. bukan. Tapi mereka benar-benar mengembangkan kopi. Menghormati apa ya istilahnya? Menghormati apa? Ya? Proses. Menghargai ya, menghargai proses itu. Ya, jadi harapannya habis ini teman-teman yang nonton channel ini nih nggak bingung lagi. Habis ini aku mau ke kafe nih. Ya, Bedain espresso, cappuccino, itu kan. americano, apa ini udah gitu. Ini Nah, kopi tubruk. Nah, nanti kalau ke kafe jangan ngomong kopi tubruk, Mas, pour over. Sip tau. Ben kita keren. Jos. Terus Terus gini Mas, kan ada mitos atau apa gitu. Kalau minum kopi itu bikin nggak bisa tidur atau bikin ngatur itu sebenarnya gimana? Kalau soalnya saya tuh mau tidur harus ngopi dulu malah. Yo malah tidak Iya. lagi gitu. Nah, bikin nggak tayur. ya. Wah, kalau perihal itu Bahas sugesti aja. oh enggak, itu ada penjelasan ilmiahnya. Oh, ada. Mas. Ada penjelasan, sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya. Jadi pada dasarnya kopi itu yang dicari kafein. Kafein. Itu zat paling banyak di kopi. Maksudnya kadar enzim yang paling banyak di kopi kafein. Kafein itu gunanya hampir mirip dengan pokoknya peningkat adrenalin. Oh, peningkat. Dia bisa meningkatkan. Jadi marah-marah galak. Nah, sebenarnya seperti itu. Sebenarnya Jadi Nah, jadi kopi galak. Oh, enggak. Tapi kafein itu dibandingkan dengan taurin ataupun zat-zat doping adrenalin yang lain, kafein ini termasuk paling rendah. Sebenarnya gitu. Paling aman apa gimana? Kalau aman sebenarnya semua kalau over nggak aman ya, Mas. Tapi kafein itu paling soft. Nah, di kopi ini kadarnya tinggi. Jadi bisa cukup meningkatkan kinerja tubuh. Kendalanya adalah beberapa penelitian yang saya dengar dan itu terjadi pada diri saya. Ya. Saat orang sudah
ditempo apa? Kena kopi terus. Ditabrak terus sama kafein tiap harinya. Tubuh itu kayak bikin antibodi terhadap kafein. Kalau itu pribadi saya ya. Ya. Jadi istilahnya perlu peningkatan lagi. Ini tambah tingkat apa gimana? Enggak. Jadi, nah itu. Jadi kopinya kerasa, tapi efek dari kafeinnya enggak. Oh gitu ya. Jadi efek dari kafeinnya enggak. Misalnya orang jarang ngopi, tiba-tiba ngopi, itu pasti melek. Oh gitu ya. Tapi kalau orang tiap hari ngopi, Tetap ngantuk. bisa aja tetap ngantuk. Meskipun kadang ada adiksi, hampir kayak nikotin. Iya. Kadang ada adiksi toh. Tapi itu enggak sampai bener-bener wah nih aku ngopi terus aku lemes gitu, enggak. Oh, iya. Pengen aja, keinginan aja. Tapi kalau aku pernah mengalami 1,5 tahun Ya. setiap hari 6 shot espresso pagi, Siang. siang, mau pulang kerja. 6 shot Kopi kental. kopi kental espresso itu. Jadi 2 shot. Tapi malah nggak ngerasain. Akhirnya sekarang aku udah kebal kafein. Aku ngistilahin orang-orang seperti itu kebal kafein. Terus akhirnya ya wis, apa istilahnya? Ya wis berjalan seperti itu apa Ya, tambah betul. lagi? Enggak, aku Tambah nggak berani. 10. Tadi 10. Enggak ya jangan. Maksudnya boros-boros kayak perusahaanku. Kata-kata kopi. Tapi memang beberapa orang tuh bisa jadi kebal kafein. Jadi enggak kafein kok isi Biasa. ngantuk, Ya. kok isi biasa gitu. Mungkin kalau sampean biasanya kopi biasa, kopi hitam tuh bro, minum espresso ya jadi melek. Ya. Karena memang kadarnya lebih padat. Kita nyeruput kopi dulu. Siap. Oke. Oh ini Biar belum pegang. dipegang dulu. Belum Biar Mas pegang. Rama nggak kesel banget. Oh, ada minggu itu. Enggak ya. Oke guys, jangan kemana-mana. Tetap di channel ini Ini itu itu kita. Kopi kita. Tetap ngobrol kopi. Yuk. Kok